Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Anas Ma'ruf. Saya dari kelas 2A dari kelompok 4. Ini saya akan menjelaskan kode program kelompok kami untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Program ini berbasis GUI Python yang dikonekkan ke database. Untuk tampilannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, library yang kami gunakan adalah ByMySQL, kemudian library 3RTK Inter. Kemudian fungsi yang pertama yaitu Dev Connection. Nah, fungsi ini digunakan untuk membuat koneksi database MySQL. Kemudian fungsi kedua adalah Dev Response Table. Fungsi ini membersihkan data lama dan mengisi ulang dengan data yang baru yang dibaca dari database. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi placeholder for entry. Nah, ini digunakan untuk mengatur nilai placeholder pada entry widget berdasarkan parameter yang diberikan atau yang diinputkan. Nah, ini sudah ada ya placeholder 1 sampai dengan 5. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi. Nah, fungsi ini digunakan untuk membaca semua data dari tabel siswa. Nah, ini untuk database-nya tadi namanya adalah siswa, kemudian tabelnya adalah students. Jadi digunakan untuk membaca semua data dari tabel students. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi add atau fungsi tambah. Nah, fungsi ini digunakan untuk menambahkan data ke tabel student berdasarkan entry yang dimasukkan oleh user. Nah, untuk kodenya adalah seperti ini. Nah, ini ada else jika siswa yang dimasukkan sama dengan ID siswa yang sudah ada di database, maka akan muncul menu warning error, yaitu ID siswa sudah ada. Nah, kemudian untuk fungsi yang selanjutnya adalah fungsi reset. Nah, fungsi reset ini digunakan untuk menghapus semua data student yang sudah ada di database. Nah, di sini kami tambahkan menu warning, kemudian untuk hapus semua data. Nah, untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi delete. Fungsi ini digunakan untuk menghapus dari tabel yang dipilih. Nah, perbedaan fungsi reset dan delete ini, jika reset adalah untuk menghapus data yang ada di database. Kalau fungsi delete digunakan untuk menghapus data yang dipilih saja. Nah, kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi select. Nah, fungsi select ini digunakan untuk memilih data yang mungkin akan diupdate atau akan dihapus. Nah, misal kalau kita ada banyak data, kita memilih satu data, kemudian kita update atau kita hapus. Nah, menu select ini memudah kita dalam pencarian data. Kemudian, fungsi yang selanjutnya adalah fungsi atau pencarian. Nah, untuk fungsi pencarian ini digunakan untuk mencari data yang terdapat di dalam database. Nah, metode pencarian ini bisa menggunakan ID ataupun menggunakan nama. Di sini kita juga tambahkan warning apabila data kita cari tidak sesuai atau tidak ada di database, maka akan muncul pesan data tidak ditemukan. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi update. Fungsi update digunakan untuk memperbarui informasi yang sudah kita masukkan ke database tadi. Mungkin ada kesalahan nama atau kesalahan alamat. Kita bisa menggunakan fungsi update ini untuk memperbarui data yang ada di database. Kemudian ini label-label ini untuk tampilnya. Nah, langsung saja kita kode ini supaya tampil GUI-nya. Nah, ini adalah tampilan GUI dari dengan yang tadi. Nah, ini ada data siswa SD maju mundur. Ya, ada menu tambah data, perbarui data, hapus data, cari data, format data, dan pilih data. Yang pertama kita akan coba yaitu tambah data. Kita isikan ID 1 untuk nama Nas.
Mungkin ini bisa isi Sukma, alamat, terserah ya, nomor HP bebas. Kita coba menu yang pertama yaitu tambah data. Nah, ini sudah muncul ya di sini. Sekarang kita coba itu juga di database siswa dalam tabel student. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian kita tambahkan lagi, misal namanya Tommy dengan alamat yang berbeda. Kita tambah data. Nah, sudah muncul ya. Di database juga sudah muncul. Jadi QI ini sudah connect ke database. Jadi fungsi tambah data sudah berhasil. Kemudian kita tes yang kedua yaitu pencarian data. Jadi saya berarti memasukkan data sebuah nama kelas, kemudian alamatnya adalah data alamat busnya ke kiri. Kita pilih datanya, kemudian alamat ini kita isi dengan kita klik dari data. Nah, kita sudah berubah dari kita menjadi ke kiri. Kemudian kita coba cek di database. Nah, alamatnya sudah berubah menjadi ke kiri. Kemudian kita lanjutkan yaitu yang ketiga yaitu hapus data. Kita pilih dulu data yang akan kita hapus. Nah, data sudah lapis hilang dari database. Cek. Nah, data juga sudah hilang dari database. Kemudian kita coba cari data. Kita tambahkan dulu beberapa data supaya kita mencari lagi. Ya. Adalah untuk kita coba cari data berdasarkan nama. Kita coba cari data dengan nama depan mana. Muncul ya, itu munculnya di sini teman-teman. Ya, atas ini. Jadi kan saya akan mencari nama depan Anas, kemudian muncul ID-nya adalah 1, nama akhirnya adalah Sukma, alamatnya adalah Kediri, dan nomornya ada. Kita coba lagi carian data berdasarkan ID. Kita coba cari data siswa dengan ID. Kita coba cari, akan muncul nama siswa Ega, Ega Sukma, alamatnya nanti nomor itu terus dengan di sini. Kemudian pilihan yang selanjutnya yaitu format data. Nah, fungsi format ini adalah menghapus seluruh data yang ada di dalam database. Sebelum ke format, kita coba dulu menu ya pilih data. Nah, pilih data digunakan untuk memilih data yang ada di database ini supaya kita lebih mudah dalam pengisian atau memperbarui data. Nah, ini misal kita pilih yang ini, akan langsung isinya adalah data-data yang ada di kolom atau baris yang kita pilih. Jadi ini kita misal pilih Ega, kita pilih. Nah, kita lanjutkan yaitu pilihan menu format data. Format data ini digunakan untuk menghapus seluruh data yang ada di database. Nah, sebelum format data ini kita juga tampilkan tadi yaitu menu warning. Misalkan ingin menghapus semua data atau kita yes. Nah, data otomatis terhapus. Di database juga sudah ada. Nah, begitu tadi merupakan penjelasan coding program yang kelompok kami buat yaitu program QI SDN maju mundur berbasis QI, kemudian kita konekkan ke database MySQL. Mungkin ini tadi penjelasan singkat dari saya. Mungkin ada kurangnya, mohon maaf. Apabila ada masukan, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Ciao.